Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu dalam renungan kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita melanjutkan dengan renungan kita pagi hari ini, saya mengajak kita semua terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan atas kami. Dan hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami agar melalui kebenaran ini, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu untuk memahami kebenaran ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Saudara, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita saat ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 hingga yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kebenaran firman Tuhan ini sangat luar biasa. Diberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, sebagai sebuah gambaran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kita sangat mengerti sekali jika buah itu hanya bisa terjadi jika ranting yang ada itu terus melekat pada pokoknya. Dan kalau sebuah ranting tidak lagi melekat pada pokoknya, maka tidak mungkin akan menghasilkan buah. Dan ini adalah gambaran yang sangat baik tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa kedekatan kita dengan Tuhan menjadi sebuah hal yang penting? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan, jika kita menerima Dia, kita akan menjadi anak-anak Allah. Itu adalah sebuah perubahan status kita dari orang yang berdosa kepada orang yang dibenarkan. Dan kita harus menyadari bahwa saat kita menerima Tuhan Yesus, kita harus clear dengan Tuhan. Kita harus benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Maksudnya adalah kita berani mau mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berani mau mengakui tentang segala hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan pada bagian ini dikatakan dibersihkan ranting-rantingnya supaya bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan, ya. Dan pada bagian ini selain kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibersihkan dari segala dosa. Apakah itu sudah berarti selesai dalam segala sesuatunya dalam hubungan kita dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata begini, ayat yang keempat dan kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan ada satu kata yang sangat tegas dikatakan tinggal. Menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menerima Yesus, dibersihkan, dibebaskan dari semua ikatan dosa. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus adalah kelekatan. Kita melekat dengan Dia.
Kita harus benar-benar melekat dengan Dia. Melekat artinya kita siap menerima segala sesuatu yang diajarkan, yang benar dari Tuhan. Kelekatan ini membuat semua unsur yang ada pada pokok itu mengalir di ranting-rantingnya, ya. Jadi selagi ranting ini melekat pada pokoknya, maka semua unsur yang ada pada pokok itu, semua hal zat-zat yang ada pada pokok itu mengalir ke semua ranting, ya. Artinya bahwa saat kita melekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang ada pada Allah akan dialirkan dalam kehidupan kita. Apa dampak dari yang dialirkan dari Tuhan? Banyak. Kalau firman Tuhan berkata, maka akan menghasilkan buah-buah roh di dalamnya. Apa itu buah-buah roh? Adalah buah yang dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam kehidupan manusia. Apakah penting menjadi orang Kristen yang berbuah? Wah, ini sebuah pertanyaan yang sangat penting. Menjadi orang Kristen, kita memang harus berbuah. Kita berbicara mengenai unsur air berarti basah. Kita berbicara mengenai api, api berarti panas. Kita berbicara mengenai listrik berarti ada aliran-aliran listrik. Kalau kita berbicara mengenai anak-anak Allah, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka harus benar-benar menghasilkan buah-buah yang ada pada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus, kita benar-benar harus memiliki atau menghasilkan buah. Karena tanpa kelekatan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Banyak orang berkata, bagaimana saya bisa sabar menjadi orang tua, bagaimana bisa menjadi sabar, menjadi anak, bagaimana bisa jadi sabar. Bagaimana saya bisa memiliki kasih, bagaimana saya bisa memiliki kemurahan, kerendahan hati, penguasaan diri. Banyak kita gagal pada bagian-bagian ini, karena kita berpikir bahwa itu adalah upaya kita. Sesungguhnya itu adalah hasil atau buah. Hasil atau buah dari mana? Kelekatan kita dengan Tuhan secara perlahan-lahan akan memperlihatkan buah-buah kebenaran itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu hanya bisa dihasilkan saat ada kelekatan dengan Tuhan. Kita perlu memiliki hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan. Jika kita berbicara mengenai orang tua, bagaimana bisa sabar? Orang tua harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Jika kita berbicara bagaimana anak-anak bisa memiliki kehidupan yang menghormati orang tua, harus memiliki kelekatan dengan Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini memberikan kita sebuah gambaran yang kuat seperti sebuah pokok dan rantingnya. Tidak mungkin ranting itu dapat menghasilkan buah kalau ia sudah lepas dari pokoknya. Ia hanya bisa menghasilkan buah jika ia terus ada melekat pada pokoknya. Dan waktu dia melekat pada pokoknya, semua apapun yang ada pada pokok itu akan dialirkan kepada ranting-rantingnya. Cepat atau lambat, ranting-ranting itu pasti akan berbuah karena ia terus melekat pada pokoknya. Demikian juga dengan kita. Saat kita terus ada di dalam hubungan dengan Tuhan, maka kita akan menerima semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia yang ada pada Tuhan. Cepat atau lambat pasti akan menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah mengakui segala dosa-dosa kita tidak berhenti pada bagian itu. Kita harus terus tinggal di dalam Dia. Dengan tinggal di dalam Dia, maka kita akan menghasilkan buah. Dan ini akan sangat berdampak bukan hanya dalam kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga akan sangat berdampak di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, di dalam pekerjaan dan dimanapun kita berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, renungan ini, mendorong kita untuk semakin melekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu, karena Engkau begitu baik kepada kami.
Dan kami sungguh rindu Tuhan terus menuntun kami untuk semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.